kita memastikan bahwa apa yang ada di bawah kuku itu harus harus bersih. Jadi harus dipastikan bahwa air itu bisa mengalir ke kulit. Seperti itu ya. Warabi'u, dan yang keempat, mashu ba'dir ra'si min dzakarin aw untha aw khuntha. Mengusap sebagian daripada kepala min dzakarin, daripada laki-laki, au untha ataupun perempuan, au khuntha ataupun bencong. Jadi mengusap sebagian rambut daripada laki-laki ataupun perempuan ataupun bencong. Jadi kalau misalkan mengusap rambut itu adalah sunnahnya keseluruhan ya, tapi wajibnya sebagian gitu. Nah, bisa dipahami ya? Asal mengusapnya itu pastikan harus di area bagian daripada kepala. Jadi kalau misalkan ada seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, dia mengusap, tapi mengusapnya itu bukan di area kepala, itu pasti tidak sah wudunya. Ya. Jadi harus memastikan bahwa bagian yang diusap itu adalah letaknya di mana? Di bagian kepala. Itu bisa dipahami ya? Gitu. Au mashu ba'di sya'rin min haddir ra'si, atau mengusap sebagian rambut daripada batas-batas rambut. Nah, boleh tuh. Mengusapnya itu di batas rambutnya ya. Seperti itu. Batas kepala. Bukan batas rambut, batas kepala ya, maaf. Wala tata'ayyanu al-yaddu lil mashi, dan tidak harus menggunakan tangan untuk mengusap. Ya, tidak harus pakai tangan untuk mengusap itu. Bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Ya, tapi dia boleh mengusapnya itu dengan kain, dengan lap, atau dengan eh, sapu tangan ya, atau yang lainnya. Itu juga boleh diusap dengan sapu tangan, itu boleh ya. Tidak mesti harus dengan tangan ya diusapnya itu. Walau ghassala ra'sahu, seandainya dia membasuh kepala, badala mashiha, sebagai ganti daripada mengusapnya, ya, jaza, maka itu dibolehkan. Jadi dia nggak mengusap tapi membasuh. Apa bedanya mengusap dengan membasuh? Kalau membasuh airnya ngalir, kalau mengusap airnya tidak ngalir gitu. Ya. Maka ketika seseorang membasuh kepala itu boleh ya. Walau wada'a yadahul mablulata, ataupun meletakkan tangan yang basah, walam yuharrikuha jaza. Misalnya tangannya basah, diletakkan di kepala, tidak dia gerakkan tangannya, itu boleh juga tuh. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Afwan Pak Ustadz, tadi mengusap bisa dengan kain, itu dalam kondisi apa ya? Dalam kondisi apapun, ibu sehat ataupun sakit, boleh. Oh gitu. Iya. Ya, tunun Ya, Pak Bu. Ustadz. Pak Baik. Ustadz, Pak Ustadz punten. Ya, gimana, Bu? Pami wudu, kalau wudu gitu, Ya. tangannya tuh kalau ngalirin air tuh harus diusap tangan, kaki juga harus diusap ya? Lagi mengalirin ini. Nggak usah, jangan sampai air aja yang mengalir, harus diusap pakai tangan gitu. Itu sunnah. Digosok, Bu, bukan diusap. Iya, iya digosok gitu. Nah, itu sunnah. Jadi walaupun misalkan kita pakai gayung, dibanjur saja itu nggak masalah. Oh, nggak masalah. Oh iya, iya Pak Ustadz. Nggak masalah. Tapi nggak dapat sunnahnya. Oh. Jadi yang sunnah itu si tangan kita digosok-gosok, diusap-usap gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau Itu dibanjur pakai gayung itu juga nggak masalah. Terus gimana? jadi afdolnya diusap ya Pak Ustadz? Afdolnya itu afdol, lebih utama. Oh, oh iya. Sunnah ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, siap. Oke, lanjut. Dikit lagi ya. Wal khamisu, yang kelima,
Ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Illam yakun al mutawaddi'u labisan. Apabila si orang yang berwudu itu tidak ya memakai labisan, tidak memakai lil khuffaini, khuf. Nah, ini nanti kita bahas tentang permasalahan khuf ya. Khuf itu adalah kaos kaki yang terbuat daripada kulit ya. Jadi kalau ibu nih misalnya lagi kedinginan lah misalnya. Kemudian pakai khuf terbuat kaos kaki yang terbuat daripada kulit. Kemudian ibu pengen wudhu, nggak perlu dibuka itu khufnya, langsung aja si air dioleskan ke atasnya khuf, itu nggak boleh, nggak masalah gitu ya. Ya, tidak apa-apa. Gitu. Nanti permasalahan khuf ini nanti akan dibahas dalam masalah khuf ya. Fa'ingkana labisahuma, ya, apabila dia menggunakan khuf ya, wajib alaihi mashul khuffain. Nah, maka dia boleh untuk hanya mengusap khuf. Au ghuslur rijlain, atau dia membasuh dua kaki. Berarti kalau misalkan dia ingin dibasuh kedua kakinya, ya lepaskan khufnya. Kalau dia ingin tidak ingin dibasuh dua kakinya, ya di atasnya khuf itu. Boleh. Afwan Pak Ustadz, saya pernah ngelihat kondisi seperti itu ya, dia nggak buka yang kayak tadi kaos kaki kayak gitu, cuman diusap doang. Saya pikir itu nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. Cuman ya heran kenapa kayak gitu ya, karena mungkin karena nggak ngerti juga ya. Ya, tapi ada syaratnya itu Bu, nggak boleh si kaos kakinya itu terbuat dari bahan yang bisa si air tuh rembes gitu. Oh, nggak boleh Jadi masuk. harus dari kulit. Ya, kalau kaos kaki kan rembes air itu. Iya, ya. Berarti apa? Bahannya harus kulit gitu kan. Apakah sepatu? Bukan seperti sepatu, itu seperti kaos kaki, tapi terbuat dari kulit gitu kan. Beda ya antara Gitu, kaos Bu. kaki sama sepatu. Dan ada lagi Bu? Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan ya. Wajibu dan wajib ya. Bentar. Wajibu dan wajib. Gosluma, membasuh perkara-perkara. Mana Bu? Oke, bentar. Oh, ya. Wajibu dan wajib. Gosluma, membasuh perkara-perkara alaihima, yang ada di atasnya, di atas kaki, di atas kedua kaki. Min sya'rin, daripada rambut. Misalnya si kaki itu ada rambutnya. Wasil atin, ataupun pepentol tadinya. Daging jadi ataupun non tadi teh. Sil'ah apa tadi teh? Kutil. Masya Allah. Kutil. 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 Wa usbu'in zaidatin, atau tambahan daripada apa namanya, jari jemari. Jari. Ya. Kama sabaqa fil yadain, sebagaimana yang ada di kedua tangan. Jadi si jari jemari kaki itu ada ininya, ada tambahannya, bukan 5 tapi 6. Nah, gitu. Itu juga harus dibasuh gitu. Ya. Wasadisu, dan yang keenam ya, at-tartibu, tertib ya, fil wudu'i alama, tertib dalam wudu sebagaimana ya, pelaksanaan yang tadi disebutkan, al-wajhil ladzi dzakarna, mulai daripada wajah yang telah kita sebutkan, fi iddil furud ya, pada hitungan fardu ya. Falau nasiyat tartiba lam yakfi. Kalau misalnya seseorang lupa, dia lupa
tidak tertib. Misalnya